Baik, shalom Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Jerry Adu dalam sebuah khotbah atau renungan tahun baru. Saudara, sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2023. Dan saya mau beri tema untuk kita masuk di tahun 2023 adalah berjalan bersama Yesus. Saudara, tema kita untuk memasuki tahun 2023 yang katanya orang akan terjadi resesi atau mungkin persoalan-persoalan lain, sebab hidup ini adalah misteri. Dan saya mau ajak kunci untuk kita bisa menghadapi 2023 yang penuh misteri ini. Saya akan buat renungan untuk kita, dan kiranya renungan ini menguatkan kita bahwa rahasia untuk bisa berjalan di dalam tahun 2023 dan meraih kemenangan adalah, rahasianya adalah tetap berjalan bersama Yesus. Nah, Alkitab yang saya ambil dari Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Matius 14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33, minta maaf. Tapi saya hanya baca ayat yang ke-22. Setelah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Saya baca untuk kita Matius 14 ayat 22. Saya baca sekali lagi. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Saudara, dari ayat ini saya belajar untuk mengambil sebuah pelajaran bahwa Yesus memerintahkan murid-murid naik ke perahu, mendahuluinya ke seberang. Kata ke seberang saya terjemahkan sebagai tahun 2023. Tuhan memerintahkan kita untuk terus melangkah di tahun 2023 nanti. Nah, pertanyaannya adalah, beranikah saudara dan saya pergi tanpa Tuhan Yesus di tahun 2023? Itu sebabnya jangan pernah berani masuk tahun 2023 tanpa Tuhan Yesus. Kenapa kita harus bersama Yesus? Dalam ayat tadi, menurut saya sebenarnya itu adalah ujian bagi para murid. Yesus mengatakan, nyebranglah kalian tanpa aku. Kalau boleh saya baca ayat 22 dari Matius 14, seolah Tuhan berkata, kalau kalian mau, nyebranglah. Tapi saya tidak perlu ada di situ. Dan para murid menyeberang tanpa Yesus. Nah, saya mau bilang sama saudara, kunci 2023 adalah pastikan Yesus berada bersama-sama dengan saudara. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Yesus harus bersama-sama dengan kita di tahun 2023? Ada 3 jawaban. Bahwa kalau tanpa Yesus, maka sesuatu tentu, sekali lagi, tanpa Yesus maka ada kemungkinan untuk manusia gagal. Tanpa Yesus bersama-sama kita, maka tidak ada kemampuan dan kekuatan manusia untuk bisa menghadapi kehidupan yang sukar sulit ini. Karena itu saya ajak kita, mengapa kita harus terus berjalan bersama Yesus? Atau apa akibatnya kalau hidup ini, tahun 2023, kita tidak berjalan bersama Yesus? Yang pertama, bila Anda tidak memastikan bahwa Anda berjalan bersama Yesus di 2023, jawaban saya yang pertama, pada ayat 24 dari Matius 14, saya kasih poin pertama, tanpa Yesus, manusia tidak kuat menghadapi gelombang badai hidup. Jadi yang pertama, mengapa harus Yesus bersama kita di tahun 2023? Jawaban saya sederhana. Tanpa Yesus, kita manusia ini tidak akan kuat menghadapi gelombang badai hidup. Pada ayat yang ke-24 dikatakan, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Lihat,
bahwa ketika para murid berjalan merasa mampu tanpa Tuhan, mereka jalan walaupun kelihatannya Yesus suruh. Tetapi para murid mungkin merasa bahwa mereka sudah biasa dengan perahu. Mereka coba menyeberang, dan Alkitab mengatakan baru beberapa mil jauhnya gelombang angin itu telah menghantam mereka. Saudara, rahasia pertama mengapa hidup harus bersama Yesus, sebab pertama, tanpa Yesus manusia tidak akan kuat menghadapi gelombang badai hidup. Saudara, dalam konteks ini para murid menghadapi gelombang angin yang diakibatkan oleh angin sakal. Dalam hidup kita tentu ada banyak badai dan gelombang. Gelombang itu bisa datang dalam rumah tangga kita. Gelombang dan badai itu bisa datang dalam pelayanan kita. Gelombang dan badai hidup bisa datang lewat kehidupan sehari-hari kita dalam menghadapi tantangan, persoalan, dan pergumulan. Dan tidak ada orang yang kuat menghadapi badai dan gelombang hidup ini kalau tidak bersama dengan Tuhan. Karena itu lihat, belajar dari para murid, mereka pikir mereka mampu, mereka pikir mereka bisa tanpa Tuhan. Padahal Alkitab mengatakan baru beberapa mil jauhnya badai itu telah menghantam, dan para murid benar-benar tak berdaya menghadapi gelombang itu atau angin sakal itu. Demikian dengan kita. Kalau hidup kita tidak berserah penuh pada Tuhan, maka dengar baik-baik, kita tidak akan mampu menghadapi badai gelombang hidup ini. Yang kedua, jawaban saya, mengapa hidup kita harus berjalan bersama Tuhan di tahun 2023 sebagai khotbah tahun baru, menghadapi tahun yang penuh misteri, yang menakutkan ini. Jawaban kedua di dalam ayat yang ke-30 dari Matius 14. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Sekali lagi ayat yang ke-30 saya baca. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Garis bawahi kata takutlah ia dan mulai tenggelam. Jadi saudara, resiko hidup berjalan di tahun 2023 nanti tanpa Tuhan, maka saya mau bilang bahwa tanpa Tuhan manusia hanya hidup dalam rasa takut alias hidup tidak tenang. Saudara dengar baik-baik, mengapa harus bersama Yesus? Sebab tanpa Yesus manusia akan hidup dalam rasa takut yang mengerikan. Dan yang paling penting adalah manusia hidup tidak tenang. Selalu tahu bahwa orang yang takut biasanya tidak tenang dalam hidupnya. Orang yang takut biasanya hidupnya kurang tenang dalam hidupnya. Karena itu saya kasih ingat saudara-saudara bahwa bukan hanya ketika tanpa Yesus kita tidak kuat menghadapi badai dan gelombang hidup, tetapi dalam hidup ini tanpa Tuhan ada rasa takut yang mengakibatkan hidup ini tidak akan pernah tenang. Saudara, hari ini kebetulan di Kota Kupang ada berita dari BMKG bahwa angin, kalau saudara berada di Kota Kupang beberapa hari ini, anginnya sangat keras dan katanya kemungkinan sampai tanggal 2 Januari 2023. Kalau ini benar, mengerikan sekali saudara. Tapi karena kita sadar bahwa hidup ini bukan karena angin atau badai, hidup ini kita percaya semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Mungkin inilah yang menjadi dasar Raja Daud pernah berkata, hanya dekat Allah aku tenang. Mengapa Daud tidak pernah takut? Atau mengapa Daud tenang? Karena Daud tidak takut. Mengapa Daud tidak takut? Karena Daud tahu siapa yang menyertai dia, yaitu Tuhan Allah. Dalam Mazmur 23 dia berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mengapa? Sebab dia tahu Tuhan menyertai dia. Karena itu kesimpulan saya yang kedua, jangan pernah melangkah dalam hidup di 2023 nanti, di tahun 2023 yang penuh misteri dan penuh pertanyaan ini. Dan tadi saya bilang bahwa kalau ini resesi 2023, hanya mereka yang dekat Tuhan, yang berjalan bersama Tuhan, yang akan melihat kemenangan lepas kemenangan.
Saudara-saudara, setiap kita punya rasa takut. Ada yang takut masa depan, ada yang takut tidak menikah, ada yang takut tidak dapat pekerjaan, ada yang takut setan, ada yang takut untuk tidak bisa makan, atau takut dengan hal-hal lain, takut sakit penyakit, takut masa tua, tidak ada jaminan. Saudara, saya mau bilang sama saudara, teruslah berjalan bersama Tuhan, bahwa rasa takut itu bukan tidak pernah ada, rasa takut tetap ada. Namun kalau ada Tuhan, Daud bilang, hanya dekat Allah aku tenang. Dan yang ketiga, mengapa kita harus berjalan bersama Tuhan di tahun baru, tahun 2023? Karena tanpa Tuhan, atau tanpa berjalan bersama Tuhan, ayat yang ke-32, saya kasih poin, tanpa Yesus, tanpa Tuhan, pergumulan kita tidak akan pernah berakhir atau selesai. Dengar baik-baik. Mengapa 2023 kita harus berjalan bersama Tuhan? Sebab jawaban saya yang ketiga dari ayat 32 dari Matius pasal 14 ini, saya menemukan poin ketiga, bahwa tanpa Yesus, tanpa Tuhan, maka pergumulan hidup kita tidak pernah berakhir dan selesai. Mari kita baca ayat yang ke-32. Lalu mereka naik ke perahu, angin pun redalah. Alkitab mengatakan mereka naik, angin reda. Saudara, kata mereka itu adalah dua pribadi. Dalam catatan itu, Yesus datang berjalan di atas air. Lalu yang kedua, Petrus berkata, kalau engkau adalah Tuhan atau engkau guru, engkau Yesus, biarkan aku berjalan di atas gelombang. Dan kita tahu bahwa Petrus pada awal berjalan di atas air namun tenggelam. Namun akhirnya mereka dua berada di gelombang itu, Yesus dan Petrus. Dan Alkitab mengatakan ketika mereka naik ke perahu, maka angin pun reda. Apa artinya? Siapa yang mengakibatkan angin itu reda? Petrus. Tidak mungkin, karena Petrus tenggelam. Kalau begitu, kata mereka di sini saya terjemahkan dengan sederhana. Waktu Yesus naik ke perahu itu, maka angin pun redahlah. Apa artinya? 2023, kalaupun ada badai, kalaupun ada persoalan, kalaupun ada tantangan, kalaupun ada pergumulan di 2023 yang menakutkan itu, saya mau bilang sama saudara, Yesus menjadi pengharapan dan jawaban dalam hidup ini. Karena itu tetap andalkan Tuhan. Di 2023 berharap kepada Tuhan. Karena saya percaya hanya mereka yang berjalan bersama Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang akan melihat Tuhan bukan hanya menyertai, tapi karya dan kuasa Tuhan akan menolong mereka untuk menang dan keluar dari pergumulan hidup mereka. Akhirnya saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita sekalian yang akan menghadapi 2023. Kita meninggalkan 2022, tahun yang lama, dan kita akan masuk di tahun 2023, tahun baru. Pesan saya sederhana, tetaplah berjalan bersama Yesus. Sebab tanpa Yesus, tadi saya bilang, tanpa Yesus manusia tidak kuat menghadapi gelombang badai hidup. Dan yang kedua, tanpa Yesus manusia hanya hidup dalam ketakutan alias ketidaktenangan. Dan yang ketiga, tanpa Yesus manusia tidak pernah bisa melihat jawaban, atau pergumulannya tidak pernah berakhir dan selesai. Apapun pergumulan saudara, ingat bahwa di kaki Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan memberkati. Sekali lagi, selamat tahun baru 2023, 1 Januari 2023. Tuhan Yesus menyertai kita. Salam.